ya. Jadi sesi ketiga untuk materi pengembangan diri atau kepribadian. Ya, jadi kami fokusnya adalah di people skill atau communication skill, pengembangan diri, yang mana materi-materinya berfokus pada soft skill ya. Nah, soft skill itu tentang mindset, tentang mental toughness, ya kan, tentang relationship, tentang communication skill nanti. Nah, minggu lalu kita kehabisan waktu ceritanya, Ustaz CPI, untuk menyelesaikan tes karakter atau mengetahui siapa diri kita atau posisi kita di mana gitu ya. Nah, dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, yang yang 2 minggu yang lalu yang ikut tes karakter atau personalitinya siapa saja, boleh dikasih ini mungkin kasih tanda jempol atau apa raise hand gitu. Ada yang ikut 2 minggu lalu atau baru semua ini, Ustadz Syafi'i? Oke, Bu Sarini, siapa lagi? Bu Sarini, selain Bu Sarini? Oh, yang lain belum ikut berarti ya? Baru Bu Sarini. Oke, Bu Mas Dewati pertama ikut, tapi yang kedua malah tidak ya. Oke, Bu Sarini, 2 minggu lalu kita sampai di nomor berapa ya, Bu? Soalnya, soal tesnya. Nomor 30. 30 ya. Iya. Oke, nomor 30. Berarti malam hari ini kita lanjut nomor 31 ya. Oke. Jadi teman-teman, bagaimana kita mengupgrade personality kita mengupgrade value kita, nilai kita, ya. Salah satunya yang bisa kita pakai dengan metode personality plus. Nah, sebelum kita mempelajari karakter orang lain atau karakter orang-orang yang ada di sekeliling kita, minimum kita mengetahui dulu posisi kita di mana. Jadi kekuatan kita apa, ya, karakter bawaan lahir kita seperti apa, terus karakter pendukungnya bagaimana. Ya. Dengan kita mengetahui eh, positioning kita, posisi kita ada di mana, kita akan lebih bisa memaksimalkan kekuatan kita. Dan kita bisa mengantisipasi kelemahan kita. Karena setiap dari kita itu memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Nah, kalau kita tidak pernah tahu di mana kekuatan kita dan kita tidak pernah menyadari apa yang menjadi kelemahan kita, inilah yang sering terjadi experience berkali-kali. Experience di pekerjaan, ya, experience di bisnis, ya apa buat bisnis gagal, buat bisnis gagal. Terus juga experience di hubungan antar manusia atau relationship, ya. Nah, kebetulan malam hari ini juga di Jogja kami lagi ada acara ngopi. Ngopi itu ngobrol personality. Jadi alumni-alumni yang pernah ikut
pelatihan kita, training kita kumpul untuk saling berbagi. Nah, tadi ya acaranya tadi mulai dari jam 7 tadi, ya. Saya sempat ikut sebentar menghadiri. Tadi ada sharing bagus dari seorang ibu. Nah, kebetulan suaminya itu baru 6 bulan ini menekuni bidang developer properti, Ustaz. Jadi ngebangun perumahan dan melayani juga klien-klien yang apa? Yang personal gitu. Nah, dia cerita baru 3 hari yang lalu kantor mereka itu kedatangan seorang calon customer dari Indonesia Timur. Nah, sebelum ketemuan, si calon customer ini WA-an dulu nih sama si ibu ini. Saya sebut aja Bu Rita, ya, Bu Rita Ipara. Nah, Bu Rita ini alumni kita. Dia sudah sampai 5 kali ikut master, calon customer-nya lewat foto. Jadi kan kalau kita WA-an itu kan ada foto profil nih, Bapak Ibu. Nah, setelah dia analisa, oh, ini ibunya koleris. Kemudian ada fotonya di situ. Nah, biasanya koleris itu cenderung berpasangan atau suaminya itu cenderung flekmatis. Tapi nggak semuanya, Bapak Ibu. Tapi kecenderungan. Sehingga si Bu Rita koordinasi dengan suaminya. Suaminya yang kebetulan developer propertinya. Ya. Bu Rita yang bagian pemasaran. Mereka tahu bahwa ini istrinya koleris, suaminya flekmatis. Sehingga mereka menyiapkan baik itu berkas, baik itu bahan obrolan, baik itu juga berkas-berkas yang berhubungan dengan kebutuhan penawaran mereka, menyesuaikan dengan si karakter ibunya. Karena koleris itu dia cenderung dominan. Nah, singkat cerita, mereka ketemu, si calon customer ini datang ke kantornya, ke kantor developernya. Nah, yang namanya koleris itu cenderung mendominasi Bapak Ibu. Dengan suaminya nih, Pak Robert, memahami karakter si ibu, akhirnya di awal pembicaraan, mereka memberikan ruang dulu kepada si ibu ini. Benar, si kolerisnya mendominasi. Ya. Hampir 1 jam penuh, hanya dia yang mengungkapkan keinginan rumahnya bagaimana, kamar berapa, rumahnya menghadap kemana, materialnya apa. Ya, bahkan bisa dikatakan seolah-olah si ibu ini, calon customer ini, itu merasa lebih pintar daripada si arsiteknya sendiri. Tapi karena Bu Rita dan Pak Romi ini paham karakternya, mereka memberikan ruang dan waktu. Nah, singkat cerita, hampir 1 jam setengah, didominasi oleh si koleris ini, barulah Bu Rita dan suaminya berkesempatan menanggapi atau merespon. Nah, baru direspon 5 menit, sudah didominasi lagi oleh si ibu ini. Ya. Nah, akhirnya pertemuan total itu 2 jam setengah. Mereka hanya berkesempatan bicara sedikit, tapi si arsiteknya, karyawannya si Berita ini, sudah bisa menangkap apa yang diinginkan oleh si calon customer. Nah, singkat cerita, mereka buatlah penawarannya, mereka buatlah RAB-nya tadi siang. Ya, jadi setelah pertemuan itu, tadi siang RAB-nya sudah jadi, dikirim. Ya kan sekarang banyak aplikasi yang bisa menghitung RAB cepat ya, Bapak Ibu. Dikirim kepada si calon customer tadi, dan ternyata setuju karena sesuai dengan harapannya. Dan apa yang terjadi tadi sore
mereka sudah kasih DP sebesar 100 juta. Ya, nilai proyeknya RAB-nya tuh 1,5 miliar. Ya, tadi sore mereka dapat transferan senilai 100 juta sebagai tanda jadi. Nah, itu sepenggal cerita, ya, manfaat yang mereka bisa terapkan di dalam dunia bisnis, ya, karena paham bahwa si calon customer ini tipe karakternya koleris maunya mendominasi, akhirnya mereka mengasih ruang dan waktu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, sedangkan dari cerita kasus tadi, si Bu Rita ini karakternya juga ada kolerisnya juga, si Bu Rita ini. Tapi karena dia sudah memahami posisi dia di mana, dan dia memahami posisi calon customer-nya ini di mana, itu memperlancar, mempermudah, dan mempercepat proses transaksi. Padahal, Bapak Ibu, si calon customer ini tadi yang katanya orang timur ini tadi, datang ke Jogja, sebelum ketemuan dengan Bu Rita, dia mengatakan, saya mau survei ke beberapa tempat dulu. Maksudnya mau survei ke beberapa developer gitu. Tapi karena diperlakukan sesuai dengan karakternya, diberikan makanan egonya, makanan emosionalnya, akhirnya si ibu tadi tidak jadi survei ke beberapa tempat, hanya cukup baca brosur, terus baca penawaran dari beberapa developer, dan dia memutuskan deal dengan developernya Ibu Rita, salah satu alumni kita. Nah, itu sepenggal Bapak Ibu. Jadi salah satu tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui di mana posisi kita, sehingga pada saat kita ketemu calon customer, kita bisa bersikap berdasarkan personality si calon customer tadi. Atau memberikan makanan egonya atau kebutuhan emosionalnya. Yang nanti akan kita bahas di pertemuan 2 minggu berikutnya, ya, tentang kebutuhan emosional. Nah, sesuai rencana kita akan lanjutkan, ya, lanjutkan tesnya. Kemarin info dari Bu Rini tadi, ya, kita baru sampai soal nomor 3. Berarti masih ada tersisa 10 soal yang akan kita lanjutkan tesnya. 10 soal ini kita coba sharing ya Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah muncul Ustadz? Udah ya? Oke. Sudah Pak. Kemarin 30 ya. Baik. Sekarang kita 31 ya? Sekarang kita 31 ya? Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ikut, nanti bisa kita adakan tes ulangan. Gimana? Suaranya gaung ya? Ya. Oke. Dulu. Yang keliru yang mana? Nah, kalau tanpa mic ini masih ngegaung ya? Gaung, iya. Cek 1, 2, 3. Sekarang gimana Bapak Ibu? Aman. Aman ya, oke. Baik, Iya. baik. Baik, kita mulai ya. Nomor 31, Warrior.
worry. Worry ini apa pernyataannya adalah secara konsisten merasa tidak tetap, terganggu atau resah, khawatiran gitu. Ya. Jadi ingat clue-nya Bapak Ibu, pilihlah pernyataan yang paling sering cocok. Pernyataan yang paling sering cocok, ya. Bukan yang bagus, bukan yang benar, tapi yang paling sering cocok. Jadi kalau seandainya nanti pernyataannya itu dalam tanda kutip kurang bagus, tapi itu memang cocok di keseharian Bapak Ibu, ya Bapak Ibu pilih yang itu. Ya ingat, pilihannya kalau maunya Bapak Ibu pilih A, jangan hanya nulis A di angka 31-nya, tapi tulis juga eh, ininya pernyataannya, ya. Eh, seperti A ini worried. Yang B withdraw, orang yang menarik diri dan memerlukan banyak waktu untuk sendirian atau mengasihkan diri. Jadi dia cenderung lebih lebih senang tidak di keramaian. Workaholic, orang yang menetapkan tujuan secara agresif serta harus terus-menerus produktif dan merasa bersalah kalau istirahat. Jadi kalau yang C ini, kalau dia nganggur itu merasa bersalah gitu loh. Enggak apa, harus ada yang dikerjakan gitu. Terus yang D, pun kredit, merasa senang mendapat penghargaan atau persetujuan orang lain. Ya sebagai penghibur orang ini menyukai tepuk tangan. Jadi tipe yang suka di keramaian, kalau dia mengatakan sesuatu dikasih tepuk tangan, terus juga orangnya apa tertawa, senanglah menanggapi gitu atau merespon. Nah, dari A, B, C, D, mana yang paling sering cocok? Nah, ingat petunjuknya Bapak Ibu, paling sering cocok dengan Anda. Silahkan dipilih apakah A atau B atau C atau D dan tuliskan pernyataannya. Yang bahasa Inggrisnya dituliskan. Tidak harus benar ya, Bu. Bapak Ibu tulisan bahasa Inggrisnya yang penting ada clue-nya sehingga nanti pada saat kita merangkum penilaiannya Bapak Ibu tidak bingung. Oke, sudah. Kalau ada yang kalau ada yang kelewatan langsung Bapak Ibu open mic langsung kita ulang. Sekarang yang 32. Too sensitive, terlalu introspektif dan mudah tersinggung kalau disalahpahami. Jadi kebiasaan yang gampang tersinggung. B, checklist, kadang-kadang menyatakan dirinya dengan cara yang agak menyinggung perasaan dan kurang pertimbangan. Jadi maksudnya eh, ini satu kebiasaan yang kalau ngomong itu dalam arti sering nyinggung perasaan orang lain dan kadang-kadang nggak pakai dalam tanda kutip nggak pakai mikir, nggak pakai pertimbangan, waton, guys, waton, waton jeplak gitu. Pamit, mundur dari situasi sulit. Jadi istilahnya kalau lagi ada permasalahan, udahlah aku nggak ikutan, aku melipir aja. Itu maksudnya yang C. Nah, Anda tipe yang mana? Talkative, talkative, pembicara yang menghibur dan memaksa diri untuk merasa sulit mendengarkan. Jadi ini tipe yang pengomong. Dia ngomong terus, mendominasi omongannya dan sulit untuk mendengarkan. Dari 4 pernyataan ini, mana yang paling sering cocok dengan Anda? Oke, silakan dipilih. 33.
Yang A mempunyai ciri khas selalu tidak tetap dan kurang keyakinan bahwa suatu hal akan berhasil. Nah, ini tipe A ini satu kebiasaan yang mana kita selalu menunjukkan identik kita. Jadi kalau umpamanya identik kita, umpamanya apa, pakai baju apa gitu kan ya, pakai baju cerah-cerah, dia selalu membawa ciri khasnya. Yang sebetulnya dia kurang keyakinan. Nah, kebiasaan seperti itu. Kalau yang A. Kalau yang B, disorganized, kurang kemampuan untuk membuat kehidupan teratur. Jadi maksudnya disorganized ini dia nggak suka aturan yang baku atau tetap. Jadi pengennya bebas gitu ya, bebas. Eh, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Enjoy lah ya. Pak karepe gitu kan. Gitu. Kalau yang C, domineering, dengan memaksa mengambil kontrol atau mendominasi situasi dan orang lain, biasanya dengan mengatakan kepada orang lain harus mereka lakukan. Jadi dia mendominasi, cenderung memerintah gitu loh. Kalau yang C ini. Kalau yang D, depressed, orang yang hampir panjang waktu merasa tertekan. Jadi dia eh, bawaannya sering apa merasa apa stres terus bawaannya. Dalam tanda kutip dia agak sulit menikmati hidup gitu loh. Apa ya istilah lainnya itu? Resah terus maksudnya. Klaim B. Nah, mana dari empat kebiasaan ini yang sering cocok dengan Anda? Ya, paling sering cocok dengan Anda. Silakan dipilih. Oke, 34. Yang A, inkonsisten. Tidak menentu, serba berlawanan dengan tindakan dan emosi yang tidak berdasarkan logika. Inkonsisten ini satu kebiasaan, ya satu perilaku yang mana terkadang pikiran kita mengatakan A, tapi mulut kita mengatakan B, tapi action kita C gitu. Ya, gampang berubah maksudnya. Gampang berubah haluan. Introvert. Yang B, orang yang pemikiran dan perhatiannya ditujukan ke dalam, hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi introvert ini dia cenderung segala sesuatunya dipendam gitu loh. Jarang untuk mengungkapkan ke orang lain. Yang B. Yang C, intoleran, tampaknya tidak bisa tahan atau menerima sikap, pandangan, atau cara orang lain. Jadi kalau ada orang berpendapat, dia susah untuk menerima pendapat itu. Makanya disebut intoleran. Jadi kebalikan dari toleransi. Kalau toleransi itu gampang menerima. Intoleran, dia susah untuk menerima pendapat orang lain. Terus yang D, indifferent. Orang yang merasa bahwa kebanyakan hal tidak penting dalam satu atau lain cara. Jadi dia merasa ya kebanyakan hal itu tidak penting lah dalam satu cara atau cara lain, maksudnya dia punya cara sendiri gitu. Cara yang berbeda, eksklusif lah. Cara-cara lain menurut dia nggak penting lah gitu. Nih cara aku nih yang paling paling bagus. Nah, mana dari empat kebiasaan ini yang paling sering cocok dengan Anda? Silakan dipilih. Oke. 35. Messi. Hidup dalam keadaan tidak teratur, tidak dapat menemukan banyak benda. Jadi, maksudnya ini kayak ambil contohnya, dia sering
heboh untuk nyari kuncinya di mana, terus atau nyari handphonenya ketelingsut di mana gitu. Nah, apakah Anda tipe yang seperti itu? Moody, B, tidak mempunyai emosi yang tinggi, tetapi semangatnya merosot sekali. Sering kalau merasa tidak dihargai. Jadi moody ini gampang naik, gampang turun. Kadang-kadang emosinya tinggi, ya, dia tiba-tiba ketawa, terbahak-bahak, tapi tiba-tiba dia sedih, menangis gitu. Ya, apalagi kalau dia tidak merasa diakui atau tidak dihargai. Moody, gampang berubah maksudnya. Moody ini. Mumble, C, bicara pelan kalau didesak. Tidak mau repot-repot bicara dengan jelas. Jadi Mumble ini tipe yang sering kita dengar memble lah, memble ya gitu ya. Jadi maksudnya kalau ngomong itu pelan gitu, ya, nyaris tidak terdengar dan nggak mau repot-repot ngomong jelas, ngomong rinci itu nggak mau. Jadi kayak ngebales chatting juga orang mungkin WA-nya panjang, dia ngebalesnya nggak mau repot-repot, yes, ya, betul, nah, simple gitu maksudnya. Tidak mau repot-repot memperjelas maksudnya. Yang D, manipulatif. Mempengaruhi atau mengurus dengan cerdik atau penuh tipu muslihat demi keuntungannya sendiri dan dengan suatu cara akan bisa memaksakan kehendaknya. Jadi manipulatif ini penuh dengan intrik, ya, bagaimana cara yang dia inginkan itu bisa kehendak dia. Nah, mana yang lebih cocok? Ingat Bapak Ibu, bukan milih yang bagus, bukan milih yang benar, tapi pilih yang sering dilakukan atau dialami kesehariannya. Ya, karena dengan Bapak Ibu memilih yang paling sering cocok, itulah yang nanti akan membantu Bapak Ibu di keseharian dalam hal ibadah, dalam hal kita bersosialisasi, dalam hal kita berhubungan, komunikasi antara orang tua dengan anak atau sesama pasangan, ya, dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Oke, 36. Slow, tidak sering bertindak atau berpikir dengan cepat, sangat mengganggu. Maksudnya dia nggak suka berpikir atau bertindak hal-hal yang sangat mengganggunya. Jadi enjoy, slowly aja nih. Stubborn, stubborn ini bertekad memaksakan kehendaknya, tidak mudah dibujuk, alias keras kepala. Jadi kalau dia udah ngomong A, ya A. Mau dirayu A, B, C, D, bisa angel istilahnya. So off, perlu menjadi pusat perhatian, ingin dilihat. Ya, kalau sekarang mungkin kita istilahkan flexing ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu dia pengen orang lain tahu gitu, pengen orang lain menyaksikan. Terus show off. Yang D, skeptical, tidak tidak mudah percaya, mempertanyakan motif di balik kata-kata. Maksudnya kita itu kalau ada orang ngomong A B C D, dia nggak mudah percaya, dia langsung eh, dipikirkan dulu dalam, ini maksudnya apa ini orang yang ngomong gini. Nah, mana yang lebih sering bertemu dengan Anda? Silakan dipilih. Oke, berikutnya loner, memerlukan banyak waktu pribadi dan cenderung menghindari orang lain. Loner ini maksudnya penyendiri. Dia senang menyendiri pojok-pojok gitu kan ya. Jadi kalau di kopi shop atau di mana, kalau ini ya udahlah aku di pojokan aja deh. Aku lebih nyaman sendirian gitu, nggak banyak orang seperti itu. Yang A, yang B, yang B ini Lord Over. Lord Over ini tidak ragu-ragu mengatakan kepada Anda bahwa dia benar atau memegang kendali. Jadi Lord Over ini
satu kebiasaan yang super pede. Dia apa? Dia berusaha megang kendali dan kalau dia pengen mengarahkan itu dia penuh keyakinan. Pokoknya ini caraku paling tepat nanti. Yang C lazy, menilai pekerjaan kegiatan dengan ukuran atau berapa banyak tenaga yang diperlukan. Jadi eh, yang C ini satu kebiasaan kalau seandainya apa ada satu aktivitas kegiatan dia hitung-hitungan lah. Kira-kira kalau saya melakukan ini apa nih hasilnya? Seperti itu. Terus yang D, loud, orang yang tertawa ke suaranya bisa didengar di atas suara lain dalam satu ruangan. Jadi kalau yang D ini satu kebiasaan orang kalau ngomong tuh banter gitu loh. Jadi suara itu kalau dia di ruang sebelah itu sampai kedengeran ke sebelahnya. Nah itu yang D. Nah mana yang paling sering cocok dengan Anda? Pilih yang paling sering cocok di keseharian Anda. Di keseharian. Silakan. 3 soal lagi ya, Bapak Ibu ya. 3 soal lagi kita selesai. Sekarang nomor 38. Oke, sudah mau selesai ini. Nah, yang 38, yang A, selagis, lambat untuk memulai, perlu dorongan untuk termotivasi. Maksudnya kalau mau melakukan sesuatu itu dia cenderung menunggu, ya. Kalau ibaratnya mobil itu diesel lah. Jadi melakukan sesuatunya dia lihat situasi dulu kiri kanannya. Terus yang B, suspicious, cenderung mencurigai atau tidak mempercayai gagasan atau orang lain. Hampir sama dengan skeptis tadi. Ya, hampir sama dengan skeptis tadi. Ya. Yang C, short, short tempered. Punya kemarahan yang menuntut berdasarkan ketidaksabaran dan sumbu yang pendek. Kemarahan dinyatakan kepada orang lain yang tidak bergerak cukup cepat. Jadi yang C ini dia paling sebel dengan orang yang lelet gitu loh. Ya, apalagi orang yang tidak menyelesaikan perintah dia. Gampang emosi gitu. Nah, kalau yang D, scatterbrain, tidak punya kekuatan untuk berkonsentrasi, menaruh perhatian, pikiran berubah-ubah. Jadi yang D ini dia susah ambil satu keputusan. Pikirannya gampang berubah-ubah. Dia nggak punya kekuatan untuk berkonsentrasi. Jadi eh, gampang gampang ke distract gitu maksudnya. Nah, jadi apakah Anda tipe yang A, B, C atau D? Oke. Nomor 39, 2 soal lagi ya Bapak Ibu. Oke. Yang A, revengeful. Secara sadar atau tidak menyimpan dendam dan menghukum orang yang melanggar. Sering dengan diam-diam menahan persahabatan atau kasih sayang. Jadi yang A ini satu kebiasaan atau tipe yang dia apa ya tidak menyimpan dendam, gampang legowo lah ya. Tapi dia juga tipe yang tidak gampang mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau dia ada perasaan suka dengan seseorang itu dia diam-diam aja. Atau kalau dia emosi dengan seseorang diam-diam juga gitu. Ini yang A, tipe A. Restless, menyukai kegiatan baru terus-menerus karena tidak merasa senang melakukan hal yang sama sepanjang waktu. Gampang bosenan maksudnya. Nah, apakah Anda tipe gampang bosenan? Berarti yang B. Reluctant, C. Tidak bersedia atau melawan keharusan ikut terlibat. Jadi kalau ada apa-apa gitu dia tidak tidak mau ikut-ikutan lah. Ya udah kalian aja deh. Aku nunggu di sini main gitu. Dia tidak gampang diikut sertakan di kegiatan poin itu. Ras,
Bisa bertindak tergesa-gesa tanpa memikirkan dengan tuntas, biasanya karena ketidaksabaran. Ya, sering sering kita dengar, wah ini bank ini terjadi rush nih. Nah, itu tindakan yang tergesa-gesa maksudnya. Anda tipe yang D, apa A, atau B, atau C? Silakan dipilih. Yang terakhir, Bapak Ibu. Terakhir, compromising, sering mengendurkan pendiriannya, bahkan ketika dia benar untuk menghindari konflik. Jadi kompromi ini tipe yang kompromi. Jadi kalau ada debat atau ada selisih paham, ya bisa aku manut kue wae gitu. Istilahnya dia gampang kompromi gitu. Critical yang B, selalu mengevaluasi, membuat penilaian, sering memikirkan atau menyatakan reaksi yang negatif. Nah, ini yang B ini ya kritik, dia gampangnya kritis lah, orang yang kritis. Krapti, Krapti ini yang memiliki kebiasaan cerdik, ya cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dia apa ya, solutif lah, ya, tipe yang solutif, cerdik. Yang D, Cinable, Cinable, rentang perhatian yang kekanak-kanaan dan pendek, memerlukan banyak perubahan dan variasi supaya tidak merasa bosan. Ini gampang berubah. Maksudnya yang dia ini tipikal karakter yang gampang berubah. Dikit-dikit berubah, dikit-dikit berubah. Nah, mana yang lebih cocok dengan Anda? Apakah A, B, C, atau D? Silakan di. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke cara penilaiannya atau cara mengevaluasinya, kita buka sesi tanya jawab 5 menit. Silakan Pak CPI. Coach Mic-nya bisa, belum belum terbuka Pak CPI, mic-nya. Coach bisa diulang dari nomor 31 karena tadi lupa baru masuk Zoom. Mungkin nanti bisa ikut sesi berikutnya ya, Bu Astuti ya. Ah ya Nanti, ya ya. nanti kita adakan lagi. Ya terima kasih. Ya, karena ini apa? Kalau kita ulang hampir 1 jam nih, 10 soal tadi. Ah ya ya. Ya, nanti Bu Astuti bisa ikut yang sesi berikutnya, nanti kita adakan lagi tes ya. Bisa, Bu. Oke. Ya, makasih Bu Astuti responnya. Hmm, Bu Astuti di Jogja ya. iya Pak di Jogja. Nah, kalau di Jogja nanti bisa kan setiap Rabu kita ada pertemuan di ini Condong Catur, para alumni-alumni Personality Plus. Nanti bisa ikut datang Bu Astuti. Iya, iya. Nah, itu pengumumannya ada di Instagram kita, di Instagram Mentor Kepribadian. Ah ya ya terima kasih. Ya, baik. Ada lagi mungkin? Sudah terima kasih. Ya, baik. Ustadz CPI mungkin bisa dipandu kalau ada pertanyaan. Mic-nya belum dibuka, Ustadz. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Pak Ah, ini apa? Pak Sapi lagi ada acara dulu Pak Hermansyah. Kalau mau oh tanya iya, jawab langsung aja Pak Hermansyah. Biar langsung. siap, Iya. Beliau siap, izin. Ustadz Yudi. Tapi ini acara Ini terek. Diam. siap, Ya. Ustadz. Ini ada guru saya nih di sini. Oke. Kalau belum, Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke lembar penilaian ya, lembar penilaian. Nah, sekarang yang kemarin kami kirim,
kami kirim ke Bapak Ibu. Ya, ada, coba ya saya ini kan ya, saya sharing lagi. Kemarin kita kan ada kirim lembar jawaban ya, lembar jawaban. Nah, kita akan sinkronkan lembar jawabannya sesuai dengan tabel ini. Sudah nampak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Mungkin harus diberdirikan ini ya. Iya, iya. Nah, tabelnya harus diberdirikan ya. Nah, terbaca nggak nih Bapak Ibu tulisannya? Moga-moga terbaca ya. Karena biasanya kita pakai layar lebar ini. Pakai proyektor. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tulis di selembar kertas ya. Selembar kertas, kasih angka dari nomor 1 sampai nomor 40. Dari nomor 1 sampai 40 ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jawaban yang Bapak Ibu pilih. Ya. Contohnya nih ya. Nomor 1 Bapak Ibu pilihnya animated. Umpamanya animated. Nah, animated ini ada di kolom SP. Tapi kalau nomor 1 Bapak Ibu pilihnya adventures. Itu ada di kolom KK namanya. Terus kalau Bapak Ibu nomor 1 pilih analytical, itu ada di kolom MS. Ya, nanti akan saya jelaskan nanti rinciannya. Tapi kita kasih tahu dulu cara milihnya. Tapi kalau Bapak Ibu di nomor 1 tadi pilihannya adaptable, itu ada di kolom PD. Nah, nanti cara Bapak Ibu mensinkronkannya seperti ini. Nah, bentar ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, contohnya. Umpamanya, ini salah satu peserta tes kita. Dia nomor 1, pilihannya B, adaptable. Nah, adaptable ini ada di kolom PD. Nah, ini PD nih. Bisa PD, bisa P saja, huruf depannya saja. Terus nomor 2, dia pilihnya A, persisten. Ini berada di kolom M. Jadi nanti Bapak Ibu tulis di selembar kertas, hurufnya, ABCD-nya maksudnya, terus pernyataannya, terus kasih bisa tanda panah, bisa tanda apa sama dengan dia berada di kolom mana gitu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Nah, seperti yang tadi itu keliru tuh dia. Nomor 1-nya dia pilih B, tapi ada table itu, oh ya betul, ada table di B nih, betul. Adanya di ini, di apa? Di PD, betul, betul. Betul Bapak Ibu. Oke. Kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa zoom di layar masing-masing. Atau saya coba balik layarnya ya. Bentar. Oke. Semoga bisa ini terbaca di sana. Sekarang kita kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Silakan Bapak Ibu sesuaikan ya.
yang sudah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tinggal menambahkan dia ada di kolom mana. Pilihan pernyataannya ada di kolom SP atau S, ada di kolom K, atau ada di kolom M, atau ada di kolom P. Silakan. Kalau tidak paham, tanya ya Bapak Ibu. Maaf, Ya. tanya Pak. Ya, ya. Iya. Ini yang sesuai dengan kondisi kita ya. Iya, yang Ibu ambil nomor 1. Contoh nomor 1. Ibu nomor 1 pilihnya apa kemarin? Oh, kemarin itu belum ya Bu. Belum saya belum isi Pak. Oh, belum itu sama sekali ya. Oke, oke. Nanti Ibu ikut yang berikutnya ya, Bu ya. Oh gitu. Nah, nanti kita adakan lagi ya tesnya ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin yang udah ikut bisa untuk Ada contoh. Kak, Oke. Ibu ada nomor Kak. 1. Ya, Ibu nomor 1 pilih Ketinggalan, apa? ketinggalan juga saya nih. Nomor 1? Sama, Oh, belum ya, belum ikut. Oke. iya, Yang sudah iya. ikut, yang sudah ikut. Saya sudah host, sudah. Oke. Ambil contoh. Nomor 1 Ibu apa, Bu? Saya nomor 1 PD, ada tabel. Enggak, Ibu milihnya di situ apa? B atau A? Ini yang B, D. Kalau kolom ini dia bukan berdasarkan ABCD, Bu. Jadi waktu tes nomor 1 di kertas Ibu nulisnya apa gitu? Ada PD. Ibu nulis pernyataannya apa? Pilihan itu. Ada tabel. Oke, ada tabel itu di pilihan A, B, C atau D? Saya nggak ada tulisan itu. Gimana? Nggak ada. Pas itu ada ABC-nya yang nomor 1 saya. Ya, yang nomor 1 Ibu pilih A, pilih B atau C atau D? Lihat di tulisan yang kemarin itu nggak ada ABC-nya nih. Oke. Baru nomor 2 ini. Tulisan Oke. yang kemarin tuh nggak ada. Pilihan Belum Oke, paham. coba ya. pilihan yang Saya satu itu 2 tahun ke depan tujuannya satu. Coba kita ini ya, kita lihat lagi ya. ya nomor 1. Jadi Bapak Ibu, posisi ABCD dengan posisi kolom itu dia berbeda. Makanya kemarin pada saat tes kita lakukan di samping milih ABCD-nya, Bapak Ibu harus menuliskan pernyataannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Oke, berarti. Kalau Bapak Ibu umumnya pilih A. Nomor 1 A. Terus tulis bahasa Inggris adventurous. Tulis. Tapi kalau nomor 1 Bapak Ibu pilihnya C. Nomor 1 C animated. Nah, nanti komposisi ini di lembar penilaian itu berbeda. Makanya Wes mulai apa kenapa rong? kita Karo apa? Buna lah pirona ngi becek. tuh. Nah, nomor 2 contohnya, nomor 2. Nah, pilihan umpamanya Bapak Ibu di playful nih B.
Nanti kolomnya berbeda. Kolomnya bukan ABCD lagi. Oke. Banyakan PD. Zero. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, iya, iya, Mas. Makasih. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal di bagian depan. Oke, jadi tadi kan kita nomor 1 sampai 10 ya. Ya, adanya di kolom mana? Nih kolomnya saya Saya tampilkan. S K M S. Jadi Bapak Ibu nomornya dipilih dulu, terus ngebacanya dari kiri ke kanan. Ada di kolom mana? Oke. Saya akan scroll layarnya. Bapak Ibu Alah piro hijau. tolong tulis di kertas Apa warna-warni. di bagian kepalanya itu Mau hijau nih. kolom S. Ini aku tambah apa? Nggo duit 17 gak salah memang. Sekarang nomor 11 sampai nomor 20. Ini ya lali aku mang. Mbah memang piye wingko kurang piro ngono duite entek paling mbah garek piro ning kono. Detik ini suara. Oke. Silakan Bapak Ibu nomor 11. Bapak Ibu tinggal ngasah di mana. Oke. Oke, sudah. Sekarang nomor 31 sampai 40. Dia ada di kolom mana posisinya? Pilihan Bapak Ibu. Oke. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, sekarang kita jumlahkan Bapak Ibu. Yang dari nomor 1, ya, ini contohnya ya. Nih. Dari nomor 1 sampai nomor 40, yang P-nya ada berapa? Yang P-nya. Bapak Ibu mungkin kasih centang yang sudah ditandai. Kita dulu hitung P-nya. Selesai. Bisa. Nah, nanti Bapak Ibu tulis hasilnya di sini. S-nya berapa, K-nya berapa, M-nya berapa, P-nya berapa. Ya, seperti ini nih Bapak Ibu. S-nya ada berapa, K-nya ada berapa,
M-nya ada berapa, P-nya ada berapa. Ya, ya. Nah, kalau di jumlahnya 40 poin, berarti lengkap. Nah, poinnya di situ ya Bapak Ibu. Submisif. Oke. Nah, kalau sudah jumlahnya totalnya 40, berarti sudah benar semua. Bapak Ibu kasih tanda yang paling tinggi di nomor berapa, angkanya, yang ranking keduanya di bagian apa. Ambil contoh di sini. Di sini personality dominannya koleris, personality perpaduannya sanguinis. Ya, atau contoh lagi nih ya. Resourceful. Nah, ini contohnya. Ah, Nah, ini yang gampang nih. Karena angkanya beda-beda ini. Hasilnya tadi S-nya dia hanya 4, kolerisnya dia 9 poin, melankolisnya 12 poin, flekmatisnya 15 poin. Jadi kesimpulannya, personality dominan, flekmatis, personality perpaduan, itu melankolis. Tien. Sur. Surga. Sudah Bapak Ibu? Optimistik. Optimistik. Kalau sudah, Diulang dari nomor 16 sampai 40. gimana Bu? Ibu? Diulang di nomor 16, jawaban nomor 16 sampai 40. 16 sampai 40 ya, baik. Yes. 16 ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama itu kolom S, yang kedua kolom K, yang ketiga Yes. kolom M, yang keempat kolom P. Ini ya, saya tunjukkan nih ya. S, K, M, P. S, K, M, P. Sekarang dengan saudara staf nanti nanti Silakan Bapak Ibu. untuk S, K, M, P. Yang paling kiri S, yang kolom kedua K, kolom ketiga M, kolom keempat P. Ya, silakan. jangan scroll satu ulangan nomor 2 demonstratif. berarti M. Yang kolom pertama S, kolom kedua K, kolom ketiga M,
Kalau keempatnya P. Demonstratif berarti S. Bentar. Verbal. Mediator. Material. Jadi ABCD-nya berbeda ya Bapak Ibu dengan kolomnya. Jadi jangan terkecoh dengan ABCD-nya, tapi Bapak Ibu baca pernyataannya. 16 toleransi. Terus toleran. P. Oke, Kristen. kalau sudah info ya, kalau 40-nya sudah selesai. Biar kita lanjut ke materi Bapak Ibu. Ada P. Lesen. M. P. Maaf Coach, untuk yang nomor 36 saya tadi pilihnya apa tadi ya? D itu apa ya? Yang tidak mudah percaya itu apa sih? D Ibu tulis apa di situ? tidak mudah percaya mempertanyakan motif di balik kata-kata. D itu apa tadi bahasa Inggrisnya? Sebentar. Saya cek ya. 36. Dan tampil nggak Bu? Di layar ada tampilannya? Ada tapi belum. Sebentar. 36 ya. Skeptical 36D. Apa? Tidak mudah percaya D. Skeptical. Iya, step Skeptik. skeptis ya. Ya. Nah, ini. Sama Ibu. Aku juga skeptis. Berarti itu masuknya apa? K apa SP Ini. apa? Ini ya. Tuh 36 ya. Ibu caranya pilih dulu. Ibu Ya, pilih D. ya, D. Tulisan bahasa Inggrisnya ditulis Bu, skeptical. ya. Sudah. Nah, kalau sudah baru kita sesuaikan ini. 36 skeptical ada di kolom ketiga. Berarti M. Kolom M. Oke. Udah semua? Belum. Sudah, tapi Oke, nggak apa-apa, ditunggu. tapi yang 1 sampai 30-nya belum. 1 sampai 30. 10 soal terbawah semuanya banyakan K. 33. Koleris. Double. 33. Aduh, 33. Bagi Bapak Ibu yang peserta Muslimpreneur yang berdomisili di Jogja, jika ingin mengikuti tatap muka, kita sering ada pertemuan di daerah Condong Catur. 5. M 37 masih. Nanti P. Berarti M 39 dari 10. Berarti
M. Bagus, kreatif itu M. Siap. Oke, Jumlah. sudah ketemu Bapak Ibu? Tinggal jumlah. Oke, kalau udah ketemu, kesimpulan di akhirnya seperti ini Ya, hasilnya. dominan. Oh, kita Sanguinnya berapa poin? Yang S-nya, yang kolerisnya atau yang K-nya berapa poin? Yang M-nya, melankolis ada berapa poin? Yang P, plekmatis ada berapa poin? Nomor 20, 21. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, wow, 17, 17, makan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tulis juga di bagian bawahnya kesimpulannya, personality dominannya apa? Angka yang tertinggi. Contoh di sini angka tertinggi 15, itu di plekmatis. Nah, Bapak Ibu tulis di situ plekmatis. Terus perpaduan pendukung, di sini melankolis 12. Jadi ditulis pendukungnya melankolis. 2, S, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wow, ini 15. Masnya berarti 1, 2, 3, 4, Silakan dijumlahkan. 40. Totalnya 10. Lima. Enggak jumlah di sini. Berarti jumlah 20. Tambah. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi. Oke. Oke. Jadi, nah ini kan hasil tesnya ya Bapak Ibu ya. Hasil tesnya. Jadi setiap dari kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di nilai itu memiliki keempat-empatnya. Jadi kita ada unsur
sanguinis, ya, ada unsur melankolisnya, ada unsur kolerisnya, dan ada unsur plekmatisnya. Nah, jadi setiap dari kita keempat-empat ini punya Iya, keempat-empatnya. Nah, betul. tapi ada yang namanya dominan, Bapak Ibu. Ada yang namanya dominan. Nah, dominan inilah yang keseharian kita ini, yang kita maksimalkan. Ya, jadi kekuatan Bapak Ibu di mana, kelemahannya di mana, inilah yang kita maksimalkan kesehariannya. Nah, dari pengalaman kami sejak tahun 1995 memberikan training-training ke perusahaan-perusahaan, memberikan training ke organisasi, ke apa, ke komunitas dan sebagainya, kami belum pernah menemukan hasil tes yang poinnya nol gitu loh. Jadi minimum itu ada satu. Contohnya plekmatisnya satu gitu. Yang lainnya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 13 itu umpamanya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap dari kita memiliki keempat-empatnya Bapak Ibu. Tapi yang dominan itulah yang setiap hari muncul di aktivitas kita. Eh, Kalau kita tahu dominan kita di mana, pendukungnya di mana, kita fokus dengan dan mengantisipasi kelemahannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu yang ini untuk keterangannya nanti ada ada tanda plus. Ya, ambil contoh nih yang Bapak Ibu ya nih. Di sini ada tanda plus, ada tanda plus, di sini ada tanda minus. Jadi kalau dominan Bapak Ibu di koleris, ya, koleris, kekuatan Bapak Ibu ini yang ditanda plus ini. Berkemauan keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, pemimpin. Nah, ini intisarinya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, kelemahannya apa nih Bapak Ibu nih? Kelemahannya yang di tanda minus ini, yang di sini nih. Ini kan tanda minus ya. Dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, dan kejam. Nah, ini Bapak Ibu bisa screenshot. Ini intisari dari materi kita. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, yaitu dengan cara tes tadi, ya. Nah, terus dari hubungan antar manusia ini, apa poin kedua yang harus kita pelajari, yang bisa kita pelajari? Itu adalah cara menganalisanya, Bapak Ibu. Cara mengetahui ciri-ciri dari setiap karakter. Jadi setelah kita tahu siapa diri kita, nah kita memahami ciri-cirinya. Nah, setiap karakter itu memiliki kata kunci. Ya, memiliki kata kunci. Sanguin, kebiasaan suka berbicara terus-menerus, suara keras, tangan digerak-gerakkan. Ini ciri-cirinya. Pernyataan yang warna-warni, antusias, kemampuan mudah bergaul, sorot mata yang bersinar-sinar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu seorang sanguin, nah di sini kan penekannya di sorot mata nih, Bapak Ibu bersinar-sinar. Kita cek lagi yang di depan tadi. Ya, kita cek ini depan ya. Yang udah Bapak Ibu screenshot nih. Nih. Nah, ini kan sorot mata atau mimik muka ya. Ya, dari gambarnya kan berseri-seri. Beda dengan yang ini nih Bapak Ibu yang biru. Tuh. Kan beda kan mimik mukanya? Ya. Kalau kita tampilkan semuanya seperti ini.
Oke. Ngadat ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak di situ? Nah, macet ya. Macet. Oke. Nah, masih muncul di layar Bapak Ibu? Masih. Sih ya. Oke. Oh, oke. Nah, jadi ciri-ciri sanguin ya. Jadi udah paham ya Bapak Ibu ya dari mimik mukanya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu yang orang suaranya banter gitu, keras, terus ngomongnya nggak ada henti-hentinya, ngomong terus, dan pada saat dia berkomunikasi apa dia pakai gerakan tangannya, badannya bergerak, pokoknya ada aja bagian tubuh yang digerakkan. Nah, itu berarti ciri-ciri sanguin ya. Nah, sambil saya jelaskan, Bapak Ibu tuliskan di kertas 3 orang yang memiliki ciri-ciri yang sedang kita bahas ya. Jadi siapa 3 orang di lingkungan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek nanti. 3 nama tuliskan yang ciri-ciri seperti tadi. Dan orangnya semangat terus, mudah gaul, sorot matanya bersinar-sinar, atau sumringah, atau berseri-seri. Oke. Yang berikutnya, nah ini contoh fotonya ya Bapak Ibu ya. Contoh fotonya nih. Nih yang disebut sorot mata bersinar-sinar tadi itu. Berseri-seri, sumringah lah. Sumringah lah ya istilahnya ya. Nah itu. Ini contohnya, yang dewasa seperti ini, yang anak-anak seperti ini. Jadi dari bayi pun kita udah bisa ngelihat nih Bapak Ibu, tipe karakternya apa. Nah, kebetulan kemarin cucu kami baru lahir, ya cucu pertama kami lahir 6 bulan yang lalu. Sekarang usianya sudah 6 bulan. Nah, begitu dia hari pertama lahir, ya heboh kan di grup WA keluarga itu, ini ada yang nanya gitu lah. Om Herman ya, yang nanya ponakan saya, Om itu namanya Chloe nih, cucu saya namanya Chloe. Chloe personalitinya udah bisa dilihat belum katanya. Oke, nah setelah dianalisa dari cara dia nangis, cara analisa apa raut mukanya, mimik mukanya, terus gestur tubuhnya. Nah, saya katakan waktu itu di grup, kalau dari analisa semua ini, menurut saya ini personalitinya sanguinis melankolis. Sanguinnya nomor 1, melankolisnya nomor 2. Nah, akhirnya sama sama ibu bapaknya, rujukan itu dijadikan satu panduan. Sanguin itu dia harus kalau lagi apa, dia lagi bangun gitu, harus sering diajak main, atau kalau digendong dia nggak bisa digendong yang duduk aja atau diam aja nggak bisa, dia harus kita yang ngegendongnya harus banyak gerak gitu loh. Nah, melankolisnya dia risihan. Jadi kalau dia apa buang air kecil atau dia pup gitu, itu nangisnya sudah banter nangisnya. Nah, sehingga mamanya tahu nih kalau dia apa nangis banter, oh pasti dia kalau nggak pup dia pis gitu. Udah langsung langsung diganti dan bersihan. Jadi dari kecil pun habitnya sudah kelihatan gitu. Dan setelah 6 bulan makin kelihatan lagi Bapak Ibu sanguinnya sama melankolisnya makin kentara lagi. Nah, sekarang yang kedua, ciri-ciri melankolis. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari foto, dari foto yang kami tampilkan itu, sifatnya melankolis, ciri-cirinya keseriusan. Jadi mimik mukanya itu serius banget gitu loh. Susah senyum.
sifatnya perasa, cara pendekatan yang santun, komentar menyalahkan diri sendiri. Jadi maksudnya dia cenderung ini apa? Dalam tanda kutip merendahkan dirinya. Wah, aku isone mek ngene wae ya kan itu. Padahal sebetulnya dia bagus gitu loh. Ya, tapi dia kurang pede lah. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain adalah dari sisi penampilan itu selalu rapih kalau menulis itu, terutama rambutnya dan cara berpakaiannya juga cenderung ke satu nuansa. Jadi kalau dia lagi pakai nuansa kuning, dari atas sampai bawah cenderung kuning semua. Atau mendekati warna kuning gitu. Kalau dia umpamanya lagi pakai warna orange gitu, nah cenderung yang ada nuansa orange semua termasuk tasnya mungkin, sepatunya seperti itu. Itu ciri-cirinya. Nah, sorot matanya sopan Bapak Ibu. Ya, sorot matanya sopan. Ini contohnya ya, sorot mata sopan. Tuh. Beda kan dengan yang tadi yang dengan sanguin. Santun dia, sopan. Nih, kalau yang dewasa, sopan ya. Nih contohnya ya. Jadi saya ambil contoh public figure biar Bapak Ibu gampang relate-nya menghubungkan. Itu yang melankolis. Yang berikutnya koleris Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu tuliskan ya, siapa 3 orang yang Bapak Ibu ketahui atau kenal yang mendekati ciri-ciri tersebut yang melankolis tadi. Nah, yang berikutnya ciri-ciri koleris. Koleris nih Bapak Ibu, ciri-cirinya orangnya gercep, gerak cepat. Ya, terus dia cenderung mengambil alih pekerjaan. Jadi kalau ada orang yang menurut dia agak sedikit lelet gitu, dia ambil alih pekerjaannya. Udah, saya aja deh yang ngerjain. Atau saya bantulah gitu. Bahasanya gitu. Terus ciri-ciri yang lain, dia penuh percaya diri orangnya, Bapak Ibu. Ya, lihat kalau foto ilustrasinya itu orang yang penuh percaya diri. Dan dia cenderung gelisah. Maksudnya nggak bisa diem gitu. Kalau duduk itu nggak jejak gitu loh. Kebalikan dengan si plekmatis. Kalau plekmatis dia duduknya jejak. Nah, ciri-ciri yang gampang diperhatikan atau dititeni adalah sorot mata yang tajam. Ya, sorot mata yang tajam ini contohnya Bapak Ibu. Tuh. Jadi kalau anak kecil sorot matanya sudah seperti itu, tajam, nah, itu koleris itu. Nih kalau dewasa kayak gini Bapak Ibu, sorot matanya. Jadi seperti apa ya, mata elang lah. Ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Untuk sesi malam hari ini, bagaimana cara menilai seseorang itu dalam waktu 37 detik, Bapak Ibu udah bisa tahu, oh dia masuk kategori yang mana. Ya, dalam waktu singkat, Bapak Ibu udah bisa memahaminya. Oke. Flegmatis, cara pendekatan yang tenang, posturnya santai. Jadi kalau ketemu orang yang dia tenang, kalem, lembut, ya santai, nah itu berarti dia flegmatis. Duduk menyandar kalau keadaan memungkinkan. Jadi dia kalau di kursi ada sandarannya, dia cenderung menyandar gitu Bapak Ibu. Sorot matanya datar. Sorot matanya datar. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu poin kedua. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas poin yang ketiga. Ya. Jadi apa yang nanti
dibutuhkan oleh setiap karakter. Nah, kalau poin ketiga ini nanti kita bisa praktekkan, kita lakukan, Bapak Ibu akan melihat reaksi atau kedahsyatan dari personality plus ini. Baik, Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Oke. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Syafi'i untuk sesi tanya jawab sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Coach. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian yang telah mengikuti acara materi dengan penuh antusias. Mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang ingin menanyakan dari materi yang telah disampaikan tadi, dipersilahkan. Materi yang sanguin ya. Materi, oke. Ini ada yang Sebentar. nanyain, Coach. Ya, Untuk yang sanguin mohon ditampilkan, Coach. oke, sebentar. Saya tampilkan ulang ya. Oke, ini. Nah, saya balik lagi nih layarnya. Nah, sudah menyesuaikan belum layarnya itu? Sudah ya. Oke, penguin. Nah, ini penguin. Jadi ciri-cirinya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau yang penguin, suaranya banter, tangan digerak-gerakkan, orangnya semangat, antusias, dan mudah gaul. Ciri-ciri yang menonjol itu mudah gaul. Dan kalau ngomong, gampang ganti topik. Pernyataan yang warna-warni. Maksudnya warna-warni itu, dia lagi bahas apa gitu, terus tiba-tiba loncat. Gitu. Maunya lagi bahas rambut, tiba-tiba ngebahas tentang arisan. Loncat lagi ngebahas tentang pakaian gitu. Nah itu ya. Ini sorot matanya sumringah. Sumringah. Nice gitu ya. Seperti itu. Baik. Lanjut Ustadz Syafi'i. Alhamdulillah. Silakan Ibu Bapak, mumpung masih ada waktu ini untuk menanyakan. Mari Bu Susiana, silakan. Izin bertanya, Coach. Monggo Bu. Gini, Coach, mohon maaf nih. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, subhanallah, setelah mengikuti tes tadi ya, memang lumayan kita langsung menghitung segalanya. Jadi kita tahu karakter baik rekan ataupun rekan kerja ataupun anak didik. Subhanallah, Coach, ilmunya sangat luar biasa. Saya bangga. Jadi saya akan belajar terutama untuk meneliti anak didik saya ya. Karena saya kan di dunia pendidikan, Coach. Jujur, dalam satu kelas itu kadang ada 40 atau 36 anak. Jadi masing-masing anak tuh karakter berbeda. Sedangkan kita dalam proses pembelajaran itu kan satu tujuan ya, anak harus bisa gitu. Tapi dengan belajar seperti ini, insya Allah saya jadi merasa bahagia gitu. Jadi untuk kedepannya insya Allah saya akan belajar
oh yang ini loh, yang kolaris misalkan gitu ya, murid teh. Nah, intinya gini Coach, bagaimana caranya menghadapi anak yang dia berdominan itu ingin diperhatikan gitu loh. Itu biasanya Oke. pengaruh dari Ibu apa ya? ada contoh fotonya nggak, Bu? Kalau ada contoh fotonya, biar kita Fotonya. belajar bareng-bareng. Oh, Foto ntar si dulu, anak bentar. Oh, boleh, mungkin boleh. mungkin pernah foto bareng dengan Ibu Pak Oh iya, Sapi boleh, boleh. bisa dibantu ini Pak Sapi dijadikan co-host Bu Rajemi biar bisa sharing foto biar kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Iya, bentar ya Coach, saya cek dulu Ya. ya, harus rada ini ya foto anak yang. Atau ditunjukkan di kamera juga mungkin kalau nggak bisa sharing Ini ini yang mana nih Bu? jadi di kelas. Jadi Ya. ini anak benar-benar sangat selalu ingin diperhatikan. Yang ini Coach, kelihatan nggak? Yang pakai baju hijau, kuning atau hitam? Yang ini yang di belakang. Oh, yang di belakang bisa di zoom Bu, di zoom biar Oh, saya bisa ngelihat sorot matanya, diperbesar maksudnya. ini udah ini. Oke, nah ini melankolis flekmatis Bu. Oh, Melankolis flekmatis. iya. Jadi memang caranya harus lembut memperlakukannya. Dia kalau dikerasin tambah Iya. kereng. Iya. Benar, Kalau memang harus lemah lembut kita. Kalau kita berbicara rada keras, dia itu udah aja nggak mau gitu. Soalnya kan ngelawan, masing-masing itu berbeda karakternya. Nah, tapi Gimana, Mas? ngelawannya bukan bereaksi, tapi dia diam. Iya, Dia dengan pilih sorot mata. Sorot ya. mata atau ya ini anaknya. Ya, tapi namanya kita pendidik ya Coach. Jadi nomor satu ya harus sabar juga kan. Ini Ya. kebetulan lagi bagian MBG nih. Oh, MBG ya. MBG. Ada pembagian MBG setiap hari gitu. Jadi kan kita bagikan gitulah satu anak gitu. Jadi masing-masing anak kadang udah kita atur, ada aja yang nggak nurut gitu ya. Ibu aku maunya ini, ibu aku maunya nih. Ya udah sabar-sabar. Iya, nah itulah kesabarannya gitu kan. Dalam satu kelas itu kan kebetulan saya ada 31 siswa. Jadi masing-masing siswa itu berbeda. Ada yang harus lembut, ada yang harus kita ngomong sekali dengan kita dengan menggerakkan mata aja misalkan. Diam, menggerakkan mata, nurut. Ada yang tidak gitu. Cuman kan intinya kita harus disatukan ya. Gimana caranya satu kelas itu kondusif gitulah dalam berbagai macam karakter anak dan kita bisa mengarahkan agar dia bisa mengikuti dalam proses belajar mengajar gitu intinya. Ya. Nah, jadi Bu Rajemi. Ya. Sebagai ini ya. Tenaga pengajar. Suara saya ngedengung ya? Suara saya ngedengung ya? Oh iya, rada ngedengung Coach. Kalau sekarang? Masih kurang jelas ya? Oke, sekarang? Tes. Oh, masih ngedengung ya? Udah jelas Coach. Udah lumayan. Ya, lumayan. Nanti materi yang minggu depan. 2 minggu kemudian. Itu kita tentang kebutuhan emosional. Atau makanan ego. Nah, nanti setelah Bu Rejemi membahas makanan ego dan Ibu berikan kepada setiap anak
Oke, sebentar. Suaranya masih double. Jadi di Sekarang cek. Yes, Sekarang jelas? jelas. Jelas ya? Sekarang jelas? Jelas. Jelas, oke. Oke, jadi nanti Bu, setiap anak yang Ibu udah ketahui personalitinya, terus Ibu kasih makanan egonya sesuai dengan personalitinya, Bu Rajemi akan melihat keajaiban-keajaiban yang selama ini mungkin belum pernah terjadi di kelas Ibu. Ya, betapa nanti Ibu bisa, insya Allah ya, Ibu bisa mengajar dengan happy dan anak-anak belajar dengan happy. Ya, jadi gurunya mengajar dengan happy dan anak-anak belajar dengan suasana happy juga. Gitu. Jadi makanan emosional itu Bu, kebutuhan emosional yang rencana materi berikutnya atau makanan ego, itu kekuatannya 100 kali lipat daripada MBG tadi. Makan bergizi tadi. Kekuatannya 100 kali lipat. Gitu. Dan nanti Ibu bisa rasakan perbedaannya sebelum Ibu praktekkan personality plus di kelas Ibu dengan sudah dipraktekkan pada saat pembagian makan bergizi apa MBG ya namanya ya. MBG. Ibu nanti bisa lihat perbedaan mulai dari cara mereka ngantri, cara mereka merespon isi makanannya, dan cara mereka merespon rasa dari makanan. Insya Allah Ibu akan melihat hal-hal yang baru yang selama ini mungkin belum terjadi di kelas Ibu. Itu dahsyat banget Bu. Dahsyat banget. Iya, Insya Allah. subhanallah. Terima kasih ilmunya yang luar biasa ini Coach. Terima kasih ilmunya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya ketika bisa menemukan, Baik. saya bisa sharing dengan rekan-rekan kerja, insya Allah. Gitu. Terima kasih Coach atas jawabannya. Terima kasih. Pak SPI, mungkin bisa kita lanjut ke materi 2 minggu yang akan datang ya. Iya, terima kasih Coach. Sebelum acara kita akhiri, mungkin ada closing statement yang akan diberikan oleh Coach Hermansyah. Bapak Ibu, yang saya belajar dari Ustadz Budi, salah satu pengajiannya adalah waktu itu beliau mengatakan, kalau kita melakukan kekeliruan, kesalahan dengan Allah SWT, itu kita memohon ampun, mohon maaf, taubat, itu Allah Maha Pengampun. Prosesnya bisa cepat, diampuni. Tapi kalau kita melakukan satu kesalahan, kekeliruan, atau membuat manusia kesal, ya, atau marah terhadap kita minta maaf, kita kasih pengertian, kasih argumen berkali-kali. Ada yang dengan seketika mereka bisa memaafkan, legowo. Tapi ada juga yang sulit, di mulut mengatakan iya maaf mungkin, tapi hatinya belum ikhlas. Dan itu akan menjadi ganjelan biasanya. Ya. Terkadang juga bisa menjadi perisai rezeki, penutup rezeki. Nah, personality plus ini adalah ilmu berhubungan antar manusia. Kita sering mendengar hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini hablum minan nas, ilmu berhubungan antar manusia. Nah, kalau kita memahami orang di sekeliling kita
kita memahami karakternya, dan kita tahu siapa karakter kita, insya Allah ya, kita nggak gampang tersinggung, kita nggak gampang emosi, kita nggak gampang marah, kita nggak gampang ngambek, dan kita tidak menyalahkan orang lain dalam hal apapun. Ya, insya Allah Bapak Ibu bisa lebih happy, bisa lebih bahagia, dan bisa mencapai yang namanya peace of mind, kedamaian pikiran. Nah, cara ngeceknya gampang Bapak Ibu. Apakah pikiran kita udah damai atau belum? Bapak Ibu coba tangannya diginikan, dipegang di ubun-ubun. Nah, di ubun-ubun gini. Kalau di sini kerasa hawa panas, itu berarti pikirannya masih kayak handphone tuh masih loading tuh. Nah, tapi kalau dia dingin, adem, ya, walaupun belum mandi, tapi dingin, adem. Nah, berarti jiwa, mental kita lagi di kondisi relax, santai, nggak stres. Gitu. Atau yang disebut dengan peace of mind, ya, peace of mind. Nih, saya sering ngecek nih Bapak Ibu. Nah, begitu agak agak ada hawa panas itu, saya mikir apa nih yang belum saya maafkan, yang belum saya ikhlaskan apa nih? Nah, udah. Oh, saya tadi kesel nih sama tukang parkir. Udah, saya tinggal tarik napas, ya, tarik napas, tahan napas di dalam, terus hembuskan pelan-pelan 3 kali. Habis itu saya ambil wudhu, ya, sholat sunnah 2 rakaat. Saya ikhlaskan, saya maafkan si tukang parkir tadi. Udah. Begitu dipegang lagi, Bapak Ibu udah dingin. Gitu. Jadi maksudnya apa saya cerita ini? Kami pun yang mempelajari personality plus, bahkan kami sudah kasih training sejak tahun 1995, yang namanya manusia punya perasaan masih tetap terpengaruh. Emosi, kesel, itu pasti ada. Tapi karena kami belajar personality plus, kami langsung tahu cara memperbaikinya. Bengkel hati istilahnya. Bengkel hati. Jadi kita bisa menjadi montir hati dan pikiran kita sendiri. Poinnya, Bapak Ibu, manfaatkanlah materi ini semaksimal mungkin. Ya, seperti yang saya katakan kemarin di pertemuan sebelumnya, anggap aja Bapak Ibu tuh bayarnya 3,5 juta. Ya, karena yang selama ini ikut training kami, ya di angka segitu Bapak Ibu. Ya, ya kayak contoh yang saya ceritakan tadi, Bu Rita dia hari ini deal project pembangunan rumah senilai 1,5 miliar, ya, itu berharga banget dengan biaya dia ikut kursus personality plus yang hanya 3,5 juta per orang. Nah, ini Ustadz Yudi berbaik hati, PPMI berbaik hati, dari harga normal per orang 3,5 juta didiskon habis-habisan sama Ustadz Yudi. Tapi Ustadz Yudi ke kaminya tetap Bapak Ibu. Jadi ini subsidi dari PPMI. Ya, subsidi PPMI. Jadi ya poinnya manfaatkan. Bayangkan Bapak Ibu bayar training ini 3,5 juta per orang. Ya, karena memang masyarakat Indonesia terkadang belum siap dengan sesuatu yang gratis atau murah. Kalau gratis atau murah itu cenderung nyepelek ke sak karep sak penae, ya kan? Jadi ya kalau kita lihat nih, sekolah mahal dengan sekolah gratis, peminatnya banyak yang sekolah mahal. Jadi kadang-kadang kita belum siap dengan sesuatu yang gratis, belum siap dengan sesuatu yang murah. Makanya saya ngajak Bapak Ibu berpikir, anggaplah Bapak Ibu bayar trainingnya 3,5 juta per orang untuk satu materi ini, personality. Ya. Sehingga minggu depan harapan kita, kalau undangan dari Ustadz Syafii jam 19.40 lah kita mulai. Seperti yang diajarkan oleh agama kita Islam,
Kalau sudah tiba waktunya maghrib, maka azan dikumandangkan. Nggak mungkin azan waktu maghrib tiba, terus azan, nantilah nunggu Pak Lurah datang, nunggu Pak Camat datang ke masjid, terus azannya mundur. Yang kalau bulan Ramadan, repot itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau undangan 1940, 1940 lah kita mulai. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Demikian Pak Semi'i, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa sekali pembelajaran malam ini. Begitu banyak ilmu dan inspirasi yang telah kita dapatkan dari Coach Hermansyah mengenai bagaimana kita mengenali karakter seseorang. Hanya cukup 3 menit saja. Semoga ilmu ini bukan hanya menambah wawasan, akan tapi juga menjadi bekal berharga di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di masyarakat, di tempat kerja, maupun di dunia usaha. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta Mukminpreneur yang telah hadir dengan semangat yang luar biasa malam hari ini. Sampai jumpa di materi yang keempat pekan depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Hermansyah yang telah begitu full memberikan materi ini kepada kita semuanya dengan tema yang tidak kalah menarik dan sudah pasti semakin membuka wawasan kita sebagai mukmin yang produktif dan berdaya. Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Syafi'i, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pamit Bapak Ibu. Mohon izin saya close.